Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan geometri dimensi 3 untuk materi jarak titik dengan garis. Nah, jarak titik ke garis adalah jarak terdekat sebuah titik ke garis. Jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jika terdapat titik B, maka jarak titik B dengan garis G adalah panjang garis B aksen. Bisa kita lihat di sini gambarnya seperti ini. Jadi ada titik B, kemudian jarak B ke garis G, kita ambil garis yang tegak lurus dari titik B ke garis G. Panjangnya adalah garis B aksen. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada sebuah segitiga A, B, C. Jarak titik A ke garis BC bisa kita ambil garis tegak lurus dari A ke garis BC. Jadi titik A ini tegak lurus dengan garis BC di titik T. Nah, perhatikan titik A yang diproyeksikan ke garis BC hasilnya adalah jarak dari A ke T. Proyeksi titik ke garis belum tentu jatuh pada titik tengah garis tersebut. Contoh, perhatikan kubus ABCDEFGH berikut ini. Nah, ini ada kubus ABCDEFGH. Kubus ini mempunyai panjang sisi 10 cm. Tentukan yang pertama jarak titik A ke garis BC, yang B jarak titik A ke garis BD, yang C jarak titik B ke garis HC, yang D jarak titik B ke garis EG, yang E jarak titik B ke garis AG, dan yang ke F jarak titik M ke garis AG jika M berada di tengah EH. Bagaimana cara mencarinya? Kita kerjakan satu-satu. Yang pertama dicari panjang titik A ke garis BC. Nah, garis AB ini diketahui 10 cm, berarti garis BC juga 10 cm. Nah, jarak dari A ke BC bisa kita cari dengan menarik garis dari titik A ke titik di garis BC yang tegak lurus. Jadi yang tegak lurus ada di garis antara titik A ke B. Sehingga jarak dari titik A ke garis BC sama saja dengan panjang dari titik A ke titik B, sama dengan 10 cm. Nah, sekarang kita cari yang B, jarak titik A ke garis BD. Kita perhatikan segitiga ABD. Nah, jarak dari A ke garis BD bisa kita tarik garis lurus, garis tegak lurus dari titik A ke garis BD. Nah, misalnya tegak lurus di titik O. Jadi, jarak dari A ke garis BD adalah jarak dari A ke O. Sekarang perhatikan segitiga ABD. Kita lihat di segitiga ABD ini, alasnya adalah sisi AB, kemudian tingginya adalah sisi AD. Maka, luas segitiga ABD adalah setengah kali AB dikali AD. Nah, sekarang kalau yang
kita jadikan alas adalah sisi BD, maka luas segitiga ABD sama dengan setengah kali BD, alasnya tingginya adalah OA. Kita coret yang setengah dengan setengah karena sama, maka AB kali AD sama dengan BD kali OA. AB-nya 10 cm, AD-nya 10 cm. Nah, untuk mencari yang di sebelah kanan, kita butuh mencari BD dulu. Ingat, BD adalah diagonal bidang. Rumusnya A akar 2. A itu adalah panjang sisi. Maka jika panjang sisinya 10 cm, panjang BD sama dengan 10 akar 2. Maka yang sebelah kanan jadi 10 akar 2 kali OA. Sehingga 100 sama dengan 10 akar 2 kali OA. OA sama dengan 100 per 10 akar 2. Kita kalikan dengan sekawannya seperti ini, kali akar 2 kali akar 2. Hasilnya 100 akar 2 dibagi 10 kali 2. 20 ya. Jadi hasilnya 100 bagi 20 itu 5, ada sisa akar 2, jadi 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke garis BD itu 5 akar 2. Nah, sekarang yang C kita cari jarak titik B ke garis HC. Kita buat segitiga BCH. Nah, kita lihat dari segitiga BCH ini, mana yang tegak lurus? Jadi yang tegak lurus adalah dari titik B ke C. Panjangnya 10 cm, karena ini jarak yang terpendek. Kita ingat tadi bahwa untuk mencari jarak titik ke garis, kita cari garis yang tegak lurus dan jarak terpendek. Jarak terpendeknya berarti dari B ke C, 10 cm. Sehingga jarak titik B ke HC sama dengan jarak titik B ke C, yaitu 10 cm. Yang selanjutnya kita cari jarak titik B ke garis EG. Kita garis dari E ke G seperti ini, kemudian kita hubungkan dari B ke G, dari B ke E, sehingga ini membentuk segitiga sama sisi. Maka jarak dari B ke garis EG kita cari dulu titik tengah dari EG, kemudian kita hubungkan dengan B. Nah, kita misalkan titik tengahnya ini adalah titik O, maka jarak dari B ke garis EG adalah panjang dari titik B ke titik O, karena membentuk tegak lurus. Nah, sekarang perhatikan segitiga BEG. Seperti ini. Kemudian ini tegak lurus dari B ke O. B ke E itu 10 akar 2 sama saja dengan B ke G 10 akar 2. Dari E ke G juga 10 akar 2 karena segitiga sama sisi. Nah, BE, BG, EG ini diagonal sisi atau diagonal bidang. Maka rumusnya A akar 2. Kalau panjang sisinya 10 berarti diagonal bidangnya 10 akar 2. Nah, dari E ke O ini setengahnya dari E ke G. Maka E ke O itu 5 akar 2, O ke G 5 akar 2.
Nah, sekarang untuk mencari B ke O, kita gunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga BOG sama dengan luas segitiga BOE. Sehingga panjang OB bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Kita pakai satu buah segitiga, misalnya segitiga BOG. Nah, panjang OB kita pakai rumus Pitagoras sama dengan akar BG kuadrat dikurangi OG kuadrat. BG, kita lihat BG panjangnya adalah 10 akar 2, maka 10 akar 2 dikuadratkan. Kemudian OG 5 akar 2 kita kuadratkan. Hasilnya 10 kuadrat itu 100 dikali akar 2 kuadrat itu 2, maka 10 kali 2 hasilnya 200. Kemudian dikurangi 5 kuadrat itu 25 kali akar 2 kuadrat itu 2, maka 5 kali 2 sama dengan 50. Jadi hasilnya akar 200 dikurangi 50 sama dengan akar 150. Kita sederhanakan jadi akar 25 kali 6 hasilnya 5 akar 6. Jadi panjang dari B ke O atau panjang dari B ke garis EG adalah 5 akar 6. Rumus cepatnya adalah A per 2 akar 6. Jadi kalau A-nya itu panjang rusuk ketemu 10, maka panjang B ke O adalah 10 bagi 2 akar 6 atau 5 akar 6. Sekarang yang E, mencari jarak titik B ke garis AG. Nah, kita garis dari A ke G membentuk diagonal ruang. Dari B ke AG kita tarik garis yang tegak lurus di titik P. Nah, kita buat garis dari B ke G. Untuk mencari panjang dari B ke P, kita gunakan segitiga ABG. Luas segitiga ABG kita gunakan alasnya AB dan tingginya BG, maka jadi setengah kali AB kali BG. Kemudian jika alasnya adalah AG, maka tingginya adalah BP. Jadi setengah kali AG kali BP atau PB. Setengah dan setengah kita coret. AB-nya kita masukkan 10 cm, BG-nya. Ingat, BG adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Maka rumusnya A akar 2. Jadi BG itu 10 akar 2. Sama dengan AG. AG itu diagonal ruang. Diagonal ruang rumusnya A akar 3. Maka jika sisinya 10, maka diagonal ruangnya 10 akar 3. Jadi 10 akar 3 kali PB. Hasilnya 100 akar 2 sama dengan 10 akar 3 PB. PB sama dengan 10 akar 2 dibagi 10 akar 3. Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3 kali akar 3, maka hasilnya 10 akar 6 dibagi 10 kali 3 atau 30. Hasilnya 10 akar 6 per 3. Rumus cepatnya mencari jarak titik ke diagonal ruang adalah A per 3 akar 6. Jadi kalau panjang sisinya 10, maka jarak titik ke diagonal ruang itu 10 bagi 3 kalikan akar 6. Sekarang mencari jarak titik M ke garis AG jika M berada di tengah EH.
Kita buat titik M di tengah EH, kemudian kita tarik garis ke G. Yang ditanya adalah jarak dari M ke AG. Kita buat garis AG, garis AG-nya adalah diagonal ruang. Jadi jarak titik M ke AG, kita tarik garis lurus dari M ke AG yang tegak lurus. Nah, misalnya di sini di titik O. Jadi jarak M ke garis AG adalah jarak dari M ke O. Nah, untuk mencari panjang dari M ke O, kita cari dulu panjang MG dengan menggunakan segitiga MHG. Seperti ini. HG-nya 10 cm panjang sisi ya, kemudian HM-nya setengah panjang sisi 5 cm. Sehingga MG sama dengan akar HG kuadrat ditambah MH kuadrat. Kita menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari MG. Sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan akar 100 ditambah 25 sama dengan akar 125. Kita sederhanakan hasilnya 5 akar 5. Dari akar 25 kali 5. Hasilnya 5 akar 5. Nah, untuk mencari panjang MO, kita gunakan segitiga MOG. Sehingga panjang MO sama dengan akar MG kuadrat dikurangi OG kuadrat. Nah, panjang MG-nya ini tadi ketemu 5 akar 5 dikuadratkan ya, karena MG kuadrat, kemudian dikurangi OG. OG setengah dari diagonal ruang. Diagonal ruangnya 10 akar 3, maka setengahnya 5 akar 3. Kita kuadratkan. Hasilnya akar 125 dikurangi 75. Sama dengan akar 50. Akar 50 kita sederhanakan jadi akar 25 kali 2. Hasilnya 5 akar 2. Jadi panjang dari M ke O 5 akar 2 cm. Nah, setelah kalian mempelajari materi jarak titik ke garis, sekarang silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian pembahasan kita untuk materi jarak titik ke garis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terus semangat belajar. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silakan di-like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.